شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون إخوة يا أيها الإخوة barakallahu fikum. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka melaksanakan kegiatan thalabul ilmi yang alhamdulillah pada saat ini bertepatan dengan tanggal 11 Jumadal Ula 1443 Hijriah atau 15 Desember 2021 di Bandung ini di Masjid Jami Anwar Salaf kita mengadakan acara daurah ilmiah atau muhadharah yang insyaallah pada kesempatan ini yang akan diisi oleh Ustadzuna Al-Ustadz Sa'id Al-Bandungi Abu Hudzaifah hafizahullah ta'ala. Walhamdulillah, sebelumnya atau sebelum kita masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh beliau pada tema kajian yang pertama di hari ini, Ana menyampaikan rasa syukur kepada ikhwah, kepada panitia yang telah membantu terselenggaranya acara daurah ilmiah ini ataupun acara muhadharah yang bertepatan dengan agenda tahun bulanan pada bulan ini dengan segala bentuk pengorbanan baik waktu, pikiran, tenaga dan segalanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Terlebih kepada Ustaz Sa'id Abu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala yang telah hadir berkenan di tempat kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul dan insyaallah sebentar lagi kita akan mengambil faedah dari beliau. Dan sambil kita mendengarkan ataupun menunggu kedatangan ikhwah yang lainnya yang masih dalam perjalanan dari beberapa asatidzah dan juga ikhwah, insyaallah saya sebagai pembuka acara muqaddimah hanya menyampaikan beberapa hal terkait dengan tertibnya kegiatan ini. Di antaranya menyampaikan beberapa informasi sekitar kegiatan ataupun kajian yang akan kita selenggarakan sampai selesai. Insyaallah ta'ala materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini sesuai di dalam pamflet yang telah disebar di beberapa grup WhatsApp. Insyaallah materinya pada hari ini yang sore hari ini yakni mengambil tema tentang kiat-kiat menjaga ta'awun di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kajian yang selanjutnya yang akan diselenggarakan di Masjid Jami Anwar Salaf
yakni pada kajian yang kedua adalah pada hari besok. Tepatnya adalah jam 10 sampai dengan selesai, yakni pada hari besok, hari Kamis. Adapun selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan dengan beberapa informasi terkait kajian setelah yang kita selenggarakan di Masjid Jami Ansarus Salaf ini, yang insya Allah akan kita selenggarakan di Masjid Al-Husaini Banjaran. Baik. Oleh sebab itu saya menyampaikan kepada ikhwah sebagai bentuk rasa syukur kita dengan faidah yang akan beliau sampaikan, maka saya mengajak marilah kita bersama-sama khusyuk, wudhu, dalam ketenangan kita mengambil ilmu. Ya, di antaranya bagi santri yang hadir di kegiatan terdakwa sore sebagaimana biasanya, silakan duduk mendengarkan dengan baik, dan juga kepada ikhwah baik yang ada di sekitar wilayah masjid kita yang dekat ataupun yang sedang dalam perjalanan yang akan menghadiri kajian ini. Demikian pun kepada kaum ummahat atau akhwat yang telah hadir di tempat. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama sebentar lagi akan mendengarkan faidah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Sa'id Al-Bandungi Abu Hudzaifah hafizahullah ta'ala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah yang mengiringi ataupun mengantarkan kepada kajian sore hari ini. Maka saya cukupkan demikian, dan insya Allah kajian akan kita segera mulai dan langsung diisi oleh beliau Al-Ustaz hafizahullah ta'ala. Falyatafadhal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 15 atau 13 Desember 2021 bertepatan dengan 10/11 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah. Kita buka daurah di Jelapong, Bandung dengan pelajaran sesi pertama pada kesempatan hari ini. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa sungguhnya kita sebagai umat Islam secara umum dan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta As-Salafiyah secara spesifik khusus, maka ketahuilah bahwa dakwah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah dalam keadaan stranger, dalam keadaan ghuraba, dalam keadaan keterasingan, yang mana jumlah kita akan sedikit dibanding jumlah kaum muslimin yang jumlahnya banyak. Kathir walakin kabuthai sayy, banyak tetapi bagaikan buih di lautan yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Maka kaum muslimin pada zaman sekarang ini banyak, namun al-firqah an-najiyah, kelompok yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang kita klaim ada padanya, maka itu akan menjadi lebih sedikit dikarenakan banyak dari kaum muslimin yang tidak mengikuti sunnah.
Banyak dari kaum muslimin yang menyempal dari ajaran yang hak, sehingga dakwah kita ini menjadi stranger, menjadi aneh, menjadi ghuraba, menjadi terasing dari kaum muslimin itu sendiri. Dan perkara seperti ini sudah menjadi sunnatillah. Banyak di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW telah bersabda, seperti yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang kalian itu hidup setelahku, maka pasti kalian akan melihat ikhtilafan katsira, persengketaan dan perpecahan kaum muslimin dari agama-agama mereka yang hak. Maka di dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang kalian masih hidup dan aku telah mati, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, pasti kalian akan melihat kaum muslimin banyak, namun kabutati sail, seperti buih-buih di lautan yang tidak kuat dan tidak mengetahui jalan yang hak, maka terhambur di lautan, terhempas oleh badai. Maka hanya satu saja yang selamat. Maka di hadis ini disebutkan, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang seseorang hidup di zaman setelahku, maka dia akan melihat kaum muslimin terpecah belah, tercerai-berai. Ini adalah problem yang Nabi Muhammad SAW sebutkan. Dan ini adalah penyakit ataupun illah. Maka Nabi kita SAW setelah itu memberikan solve the problem, memberikan pemecahan masalah dalam perpecahan ini. Dan tadi menyebutkan ilah, penyakit, maka Nabi pun memberikan syifaul alil, obat dari penyakit. Apa jawaban yang benar di saat kaum muslimin terpecah? Maka diberikan oleh Nabi Muhammad SAW jawaban dan solve problem dan pemecahan masalah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Ini solve the problemnya. Terjadi perpecahan umat, setiap kelompok akan mengaku bahwa dirinya yang benar, seperti pepatah Arab, kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tudiru lahu bidzaka. Semua orang akan GR di Rasul, akan baper bahwa mereka mencintai Laila dan Laila mengetahuinya, padahal Laila tidak berpaling sedikit pun, bagaikan gayung yang tidak bersambung. Maka semua orang dari kelompok-kelompok sesat, dari Asy-Syiah, dari Ar-Rafidhah, dari As-Sufiyah, dari Jama'at Tabligh, dari kelompok ISIS, Khawarij yang sibuk mendemo dan mengkudeta pemerintah agar mereka menggantikan pemerintah yang ada dengan kepemimpinan mereka. Maka kelompok-kelompok tersebut mengaku bahwa mereka mengklaim diri mereka menjadi kelompok ahli sunnah, sesuai dengan pepatah Arab tadi, kullun yad'i waslan li Laila wa Laila la tudir lahum bidzaka. Semua orang laki-laki baper mempunyai hubungan dengan Laila, katanya, namun Laila tidak menoleh sedikit pun kepada laki-laki yang telah mengaku mempunyai hubungan asmara dengan dirinya.
Semua orang akan mengaku kami ahli sunnah. Semua kelompok sesat akan mengaku kami firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Namun kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah dan ahli sunnah itu ternyata dalam keadaan fil jabal wa hum fil wadi. Bahwa ahli sunnah di gunung dan mereka di lembah, dan menganggap bahwa mereka adalah kelompok yang selamat dari ahli sunnah wal jamaah. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan bahwa kita ahli sunnah dalam keadaan terasing, terjadi perpecahan di antara kita, dan lebih detail, lebih description lagi, di sana datang hadis atau kita tahrij hadis ini. Hadis yang kita sebutkan tadi dari Al-Irbad Ibn Sariyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tirmidzi dari jalan Hujr Ibn Hujr dan dari jalan Abdurrahman As-Sulami, yang mana keduanya majhulan, keduanya dalam keadaan majhul, namun keduanya meriwayatkan dari Irbad Ibn Sariyah bisa naik kepada derajat Hasan li ghairi, sehingga hadis hasan bisa diamalkan. Maka hadis ini bisa diamalkan yang memberitahukan kepada kita Nabi bahwa kaum muslimin akan terpecah belah, tercerai-berai. Kemudian di dalam hadis yang lain lebih description datang dari 3 sahabat. Dari sahabat yang pertama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satafariqu ummati ila 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah." Faqila ya Rasulullah man hiya? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Maka di dalam hadis ini maknanya Nabi bersabda, kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan, banyak. Kaum Yahudi akan terpecah menjadi 72 saja. Kaum Nasara akan terpecah menjadi 71 saja. Kaum muslimin lebih banyak, tetapi kabutat isaini, seperti ombak-ombak di lautan yang terombang-ambing diterjang oleh ombak dan tertanam di cadas, maka tidak mempunyai kekuatan dan sikap apapun. Maka dari jumlah yang banyak kaum muslimin ini, kata Nabi, kulluha finnar, all to the hellfire. Semua mereka bermuara, berujung, the last destination mereka di api neraka. Illa wahidah, exception, dikecualikan satu. Apa itu? Ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah yang kita klaim ada padanya. Maka ditanya Nabi oleh para sahabat, man hiya ya Rasulullah, siapa kelompok yang satu yang selamat ini? Dikatakan ma'ana alaihi wa ashabi, adalah apa-apa yang ada padanya aku dan para sahabatku. Hadis ini dengan lafaz yang kami sebutkan, apa-apa yang ada padaku dan para sahabatku, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tirmidzi. Maka dari jalan Abdurrahman ibnu Ziyad al-Ifriqi, dari Abdullah ibnu Ziyad, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka sanadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari jalan ini dhaif, karena Abdurrahman ibnu Ziyad al-Ifriqi hafalannya rusak. Disebutkan oleh para ulama sayyidul hifdz, hafalannya rusak. Namun telah datang jalan-jalan yang lain yang menguatkan. Pertama, datang dari Ashabus Sunan, diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili, yang mana kami yang meriwayatkan darinya adalah Abu Ghalib, dan Abu Ghalib rawi yang hasan, saduq hasan al-hadits. Maka di sini jalan yang kedua sama, kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan, semua di api neraka, satu yang selamat. Namun bedanya lafaz di sini, siapa mereka yang selamat? Dijawab oleh Nabi, hum as-sawadul a'zam. Mereka adalah jumlah yang besar. Karena pada saat itu di zaman Nabi belum terpecah Islam menjadi sempalan. Maka agama yang hak itu besar. Dari zaman Nabi diikuti para sahabatnya dan itba'ut tabi'in dan juga para tabi'in, dinamakan as-salafus saleh, jumlah yang besar. Maka kelompok Asy-Syiah menyempal.
kelompok Al-Mu'tazilah menyempal, kelompok Al-Qadariyah Al-Jabriyah menyempal, kelompok Al-Khawarij menyempal dari ajaran Islam yang benar yang ada pada zaman Nabi. Maka disifati kelompok yang benar itu as-sawadul a'zam, mereka adalah aku dan pengikutku kata Nabi dan para tabi'in serta itbaq at-tabi'in jumlahnya besar. Maka hadis ini hasan karena Abu Walid Saduq hasanul hadis dari Abi Umamah menguatkan riwayat yang pertama tadi dari Abdullah bin Amr bin As. Dan masih ada jalan yang ketiga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari jalan Qatadah Ibnu Di'amah an Anas bin Malik yang maknanya sama. Kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di api neraka kecuali satu yang selamat. Di sini tapi satu yang selamat, apa lafadznya, siapa itu ya Rasulullah? Dikatakan hum al-jamaah. Mereka adalah jamaah yang besar yang kita istilahkan sekarang ahlus sunnah wal jamaah, as-salafiyah yang terdahulu. Maka riwayat yang ketiga dari Anas bin Malik sanadnya sahih dari Qatadah. Siapa Qatadah? Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'i yang buta matanya tetapi melihat mata hatinya. Maka Allah memberikan kekurangan kepada manusia dan menambahkan kelebihan kepada manusia dari sisi yang lain. Itulah keadilan Allah Jalla wa'ala. Dia tidak bisa membaca, namun dibacakan hadis dari Anas dari Nabi Muhammad SAW hafal, tidak pernah lupa. Dan saking kuatnya hafalan Qatadah Ibnu Di'amah, jika dia keluar rumah, pergi ke pasar, pergi ke jalan, selalu menutup telinganya. Kenapa? Karena jika dia mendengar sesuatu akan susah untuk hilang di hatinya. Maka cukuplah dia mendengar hadis Al-Quran, direkam, dimasukkan kepada hadisnya, kemudian dia meriwayatkan menjadi ulama periwayat hadis ataupun memberikan kajian ataupun memberikan ceramah dari hafalannya. Jika dia keluar di pasar, ada musik, ada ucapan-ucapan celaan, ucapan-ucapan yang menyanyiakan, jika dibuka akan masuk ucapan-ucapan tersebut dan susah untuk digeli di dalam hatinya. Maka inilah tiga jalan yang saling menguatkan. Maka derajat yang ketiga dari Anas tentang hadis perpecahan umat ini sahih. Maka dari tiga di sini perpecahan umat 73 akan terpecah kaum muslimin, semuanya masuk kepada api neraka, satu yang selamat. Hadisnya sahih. Dari sini menjadi pendalilan bahwa kita dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafiyah, kita adalah kelompok yang terasing, kelompok yang stranger di kalangan manusia. Kita seakan-akan aneh. Muslim tapi kok punya jenggot. Kebanyakan kaum muslim tidak punya jenggot, dipotong. Muslim kok celananya kebanjiran. Kita kebanyakan pakai jeans dan musbil di bawah mata kaki misalnya. Ini muslim kok istri-istrinya ninja semua. Kenapa? Justru kebalik. Mereka yang tidak mengetahui syariat Islam karena kebodohan mereka, melihat orang-orang yang ada di atas sunnah aneh. Padahal justru kalau dilihat syariat mereka yang aneh. Di syariat diharuskan memanjangkan jenggot, mereka potong, aneh. Di syariat perempuan menggunakan hijab, mereka malah membuka hijabnya sehingga rambutnya dipotong menjadi demi-mo dan dipanjangkan tanpa keramas seperti model kuntilanak. Kemudian ini yang aneh. Kita yang mengikuti Al-Quran di surat An-Nur agar menurunkan jalabibihin, itu ada dalilnya. Justru kalian yang aneh, mode dimimor, mode kuntilanak dan sebagainya. Maka justru mereka yang aneh. Namun disebutkan di dalam syariat justru kita yang sedikit ini dikarenakan banyaknya manusia yang memecah belah diri mereka dari jalan yang hakiki. Kesimpulannya, kita ahli sunnah adalah kelompok yang jarang, yang stranger, terasing dalam keislamannya, dan merupakan kelompok yang terkotomi, yang terpecah-pecah dan dipecah. Maka tidak lekang dari ingatan kita fitnah Abul Hasan Al-Mahdi. Kita sedikit memberikan
perjalanan dakwah, bagaimana kita di Yaman hanya terfokus kepada apa yang ada pada kami, Syekh kami Mukbil dan murid-muridnya. Maka di saat kami belajar dengan Al-Imam Al-Muhaddits Singa Sunnah, Syekh kami Mukbil Al-Wahdi, maka semua kita belajar dengannya bersama para masyayikh kibar. Di saat orang tua masih ada, maka kita tidak ada yang berseteru. Mulailah Syekh kami Mukbil dalam keadaan sakit dan meninggal, maka anak-anak yang sulung dan yang lainnya mulailah mengatakan, I'm better than you. Aku lebih baik daripadamu. Oh, I'm best of the best. Aku lebih paham ilmu hadis. Aku lebih berhak menjadi anak sulung penerus Syekh Mukbil. Akhirnya Abul Hasan terpecah dari saudara-saudaranya yang mana dia manhajnya kafiyah. Apa manhajnya kafiyah? Manhajnya terlalu meluas. Maka bagi dia ahlu sunnah luas. Syiah, As-Sufiyah masuk kepada ahli sunnah. Jamaah tabligh masuk kepada ahli sunnah. Ikhwanul muslimin yang hidup dengan partai-partai mereka masih di bawah ahli sunnah. Maka akhirnya menyemparlah. Dan alhamdulillah telah dibahas oleh para ulama dan disebutkan sebagai orang yang salah jalannya, maka alhamdulillah matilah ahlu sunnah dengan kesesatannya, dan manhaj yang hak as-salafiyah, agama yang benar terus berjalan, dan mereka terpuruk dan tersungkur di lubang kesesatan mereka. Dan dakwah ahlu sunnah terus berjalan, never die, karena Nabi dan Rasulnya telah mengatakan, adapun Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa sungguhnya kami yang menurunkan agama Islam ini, Al-Quran dan Sunnah, dan kami kata Allah pasti akan menjaganya now and forever. Sekarang dan yang akan datang sampai hari kiamat akan dijaga agama ini. Dan begitu pun di dalam hadis-hadis yang mutawatir, maknanya hadis yang la syakka wa la raiba atas kesahihannya, datang dari berbagai sahabat, sekitar 8 sahabat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Akan ada suatu kelompok yang mana kelompok ini sibuk dalam menuntut ilmu, sibuk dalam menyebarkan Al-Quran dan Sunnah terus-menerus, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak peduli dengan musuh-musuh yang ada di sekitarnya, baik musuh dari kelompok kufar ataupun musuh dari kelompok sesat ahlul bidah, maka dakwah mereka akan terus berjalan sampai hari kiamat. Wa hum dhahirun, mereka ditolong oleh Allah, dinamakan At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah, seperti kita di sini. Maka Abul Hasan membuat fitnah, dia mati kutu dengan kutu-kutunya dan dengan fitnah-fitnah. Kemudian setelah itu datang muridnya Syekh Mukbil yang kedua, Yahya Al-Hajuri, dan fitnahnya dinamakan fitnah Al-Hajawirah, wa ma adraka mal hajuri. Maka terpecah belah ahli sunnah juga, terutama yang merasakan muridnya Syekh Mukbil terpecah. Maka dia mengklaim Abdurrahman ibnu Mar'i Al-Mar'i hizbi, Dalul Mudir, dipaksakan. Yang tidak menghizbikan dia maka akan disebutkan hizbi oleh mereka, tidak disalami dan ditahdir. Dan itu terus berlaku sampai ke Indonesia dan ke berbagai negeri. Maka alhamdulillah para ulama setelah itu menasihatinya dan dia tidak mau mendengar nasihat, maka ditahdir oleh para ulama seperti Syekh kami Muhammad bin Abdul Wahab Al-Musawi mengatakan, "Qalun mubir, orang ini sesat dan menyesatkan." Maka dengan ucapan